Ingat ini ya, hasilnya adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Jadi kalau dari ini skema tadi itu adalah NADPH, ini NADPH, NADPH, kemudian ATP, kemudian FAD. Di NADPH itu apa? Ini adalah suatu senyawa yang merupakan sumber energi. Baik, ini adalah siklus Krebs. Nah, terus selanjutnya tahap dari respirasi aerob yang selanjutnya adalah transport elektron atau transfer elektron boleh ya. Terjadi di membran dalam atau kristal mitokondria. Nih, jadi kalau tadi glikolisis di sitosol, kemudian siklus Krebs tadi di matriks ya, kemudian yang transfer elektron itu di membran dalam atau kristal mitokondria. Nanti hasilnya 6H2O plus 32 ATP, tapi ini nanti dulu ya. Jumlah total ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs adalah, nih ada skema di bawah ini. Jadi transfer elektron itu adalah mulai dari peristiwa glikolisis, yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Tadi kan dihasilkan 2 ATP ya, 2 NAD. Nah, kemudian asam pirufat diubah menjadi 2 asetil koenzim A, prosesnya dekarboksilasi oksidatif, dihasilkan 2 NADH. Terus masuk ke siklus Krebs ya, dihasilkan 2 ATP, kemudian 4 CO2, kemudian 6 NADH dan 2 FAD. Nah, nanti ini yang NADH dan FAD itu akan ditransfer atau istilahnya akan diubah menjadi ATP. Harganya seberapa? 1 NADH itu nanti setara dengan 3 ATP dan 1 FADH setara dengan 2 ATP. Baik, kita lihat ini skema yang lebih jelas. Jadi proses ditransfer ini seperti ini ya. Glikolisis tadi 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Hasilnya adalah 2 NADH dan 2 ATP secara langsung. Dekarboksilasi oksidatif, perubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil CoA plus 2 CO2. Kemudian menghasilkan 2 NADH tanpa dihasilkan ATP secara langsung. Terus siklus Krebs, perubahan dari 2 asetil CoA menjadi 2 koenzim A, hasilnya 6 NADH dan 2 FADH2 dan dihasilkan 2 ATP secara langsung. Nah, di rantai transfer tadi NADH dan FADH2 diubah menjadi ATP. Harganya 1 NADH itu setara dengan 3 ATP dan 1 FADH2 setara dengan 2 ATP, sehingga bisa kita hitung, maaf nih ya. Jadi di glikolisis ini sama aja nanti dihasilkan dalam transfer elektron ya. Ini 6 ATP, kemudian dekarboksilasi oksidatif ini juga 6, berarti 6 tambah 6 12. Kemudian di siklus Krebs itu 6 NADH kali 3 berarti 18 tambah 2 FADH itu 4, berarti tadi 20 ya. 6 kali 3 18 tambah 4 maaf ini 22 tadi tambah dengan 12. 22 tambah 12, 34 ATP. Jadi dalam transfer elektron nanti dihasilkan 34 ATP. Terus ATP langsung yang dihasilkan itu 2,
dari glikolisis, 2 dari siklostrep, sehingga 4 ATP. Nah, hasil total dari respirasi aerob atau pemecahan satu molekul glukosa itu adalah 38 ATP. Nih. Nah, mungkin di awal tadi kok beda ya. Di awal tadi kok dikatakan bahwa pemecahan dari glukosa menghasilkan 36 ATP. Ya, ini karena nanti 2 ATP itu digunakan untuk metabolisme sehingga hasil bersihnya 36 ATP. Tapi kita harus tahu ya bahwa hasil totalnya itu sebetulnya 38 ATP. Bahkan mungkin ada buku yang mengatakan ini 34 ATP. Kenapa? Ya bisa saja karena memang setiap jenis tumbuhan itu ternyata tidak sama. Ya, jadi bisa ini 34, 36 ataupun 38. Tapi yang kita pakai dalam apa ya pelajaran atau mempelajari itu adalah 34 ATP. Ya, baik itu mengenai respirasi aerob ya yang dihasilkan 38 ATP. Baik, saya rasa untuk ini hanya ada respirasi melalui jalur pentosa fosfat, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di Google Classroom atau boleh ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa? Sah. Cuman recording.